Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min ahlil khairat. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para ustadz-ustadzah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan telah mendakwahkan Islam dengan penuh perjuangan hingga bisa mendapatkan hidayah sampai saat ini. Marilah kita teruskan kajian rutin ya, setiap Sabtu pagi yang pada kesempatan ini berjudul Konsep Rezeki dalam Islam. Bapak Ibu, para ustadz-ustadzah yang berbahagia, saya awali kajian ini dengan sebuah kisah singkat dari salah seorang ulama pendahulu kita, yaitu namanya Syaqiq Al-Balkhi. Beliau ini seorang sufi yang sebelumnya hidup dalam kemewahan, berasal dari negeri Khurasan. Nah, suatu saat Syaqiq Al-Balkhi ini bersama dengan rombongan melakukan perjalanan untuk perniagaan sampai ke Turki. Di perbatasan itu bertemu dengan penjaga pintu gerbang Turki sana. Kepalanya pelontos dengan baju yang cukup berwibawa lah sebagai seorang penjaga ya. Tapi di sampingnya itu ada patung yang disembah-sembah. Turki saat dulu masih berada di kekuasaan Romawi Timur ya, di bawah kekuasaan Bizantium, Konstantinopel. Jadi masih agama Kristen Ortodok. Itu menyembah seperti itu ya. Kemudian oleh Syaqiq Al-Balkhi ketika ketemu mengatakan, wahai kalian yang sedang melakukan ritual itu, saya kira tidak perlu kalian lakukan seperti itu. Seandainya patung-patung itu bermanfaat, bisa memberikan rezeki, pasti kalian akan diberikan rezeki. Dan buktinya apa? Gitu. Nah, memberi atau mendapatkan kritik seperti itu, penjaganya ini tidak kekurangan akal. Dia dengan kecerdasannya itu balik bertanya, loh terus Tuhan kalian itu di mana? Kalau kalian merasa bahwa Tuhan kalian itu memberikan rezeki, kenapa kalian jauh-jauh melakukan perjalanan dari tempat kalian sampai ke sini untuk mendapatkan rezeki begitu? Nah, kita tidak berbicara dalam konteks akidah keimanan di sini ya. Tapi dari kritikan itulah akhirnya Syaqiq Al-Balkhi ini menjadi tersentak hatinya itu, dan sejak saat itulah dia berubah persepsinya itu dan menjadi orang yang zuhud pada dunia, tidak ambisi pada dunia ya. Jadi kekayaannya yang banyak itu ditinggalkan dan dia hidup dalam kondisi yang sederhana, dan dia adalah salah seorang murid dari Ibrahim ibnu Adham dan guru dari Asim Al-Asam ya, jadi gurunya Al-Asam.
banyak cerita dari beliau, tapi kaitannya kita di sini adalah bahwa oh iya, kalau memang Allah itu pemberi rezeki, kenapa dia melakukan usaha-usaha yang demikian rupa, melakukan perjalanan jauh-jauh untuk mengais rezeki? Kenapa tidak di sana saja, di kampung halamannya itu? Nah, jadi dia rupanya ada yang masuklah kritikannya dari penjaga itu, dan dia berubah konsepnya, sudut pandangnya masalah rezeki ini. Termasuk dia pula yang berhasil membina keluarga dan membina sang putri dengan didikan yang baik, sehingga ketika dia pergi haji dan di rumah tidak ada apa-apa, putrinya itu bilang ke ibunya kan sempat protes, itu ayah berangkat tidak meninggalkan kita perbekalan yang cukup sehingga kita kekurangan makan saat ini. Maka putrinya mengatakan, wahai sang ibu, apakah yang sedang pergi saat ini itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Maksudnya ayahnya ya, ayahnya yang bernama Syaqiq al-Balkhi itu sedang pergi. Kata si putri, apakah beliau itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Ya kata ibunya, ya pemakan rezeki lah manusia ya. Baik, kalau begitu pemberi rezeki siapa? Tidak ada lain, pemberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Maka mereka setelah diskusi hangat seperti itu, tidak lama kemudian ada rombongan khalifah yang singkat cerita mereka butuh minuman, dikasih minuman, dan mereka memberikan imbalan yang sangat banyak kepada keluarga Syaqiq al-Balkhi, istri dan anaknya yang ditinggalkan itu, dan mereka hidup secara berkemampuan ya. Ini kisah-kisah yang bisa kita dapatkan dari para ulama pendahulu kita yang sangat inspiratif ya. Jadi sebagai seorang muslim tentunya harus kita tingkatkan selalu pengetahuan kita tentang masalah Islam, masalah agama kita, khususnya terkait dengan masalah rizki kita ini ya. Bagaimanakah sudut pandang Islam tentang masalah rizki? Paling tidak ada 3 kesimpulan ini supaya kita ada gambaran ya sebelum kita masuk ke slide-slide berikutnya, bahwa untuk memahami konsep rezeki itu ada 3 kesimpulan ini. Yang pertama, bahwa semua makhluk baik itu yang berakal ataupun yang tidak berakal itu rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Makhluk yang berakal adalah manusia, sedangkan yang berakal adalah ya non manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat yang ke-6 itu. Tidak ada satu binatang melata, makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali sudah diberi jaminan rezekinya oleh Allah. Kalau semut saja yang sekecil itu diberi jaminan oleh Allah rezekinya, apalagi binatang yang lebih besar, apalagi makhluk yang lebih mulia dari binatang dan paling mulia ya, yaitu manusia. Apalagi manusia yang muslim, apalagi muslim yang taat, maka insya Allah rezekinya diberi jaminan yang lebih daripada yang lain, makhluk yang lainnya. Yang kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah rezeki oleh Allah Ta'ala sampai dia mati. Tidak mungkin Allah sampai hutang tanggungan ke manusia, itu kan tidak mungkin ya. Tidak etis lah seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir tentang masalah ini. Semua selama kita masih bernyawa, selama itu pula kita dijamin rezekinya oleh Allah. Ya barangkali ada yang bertanya, loh Ustadz, itu ada orang yang meninggal karena kelaparan, itu gimana? Nah, ya memang takdirnya meninggalnya dia dalam keadaan kelaparan begitu ya. Ya, semuanya tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Nah, inilah konsep takdir yang juga perlu untuk kita pahami secara proporsional juga ya. Yang ketiga, hakikat dari rezeki kita adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Alhaakumut takatsur telah menghancurkan, membinasakan kepada kalian takasur, yaitu menumpuk-numpuk harta untuk tujuan yang pamer dan sebagainya ya, bukan untuk sedekah tapi untuk duniawi. Padahal yang
betul-betul menjadi rezeki kita itu adalah yang kita konsumsi pada hari itu, yang masih kita simpan di rekening. Ya bisa jadi ada musibah yang lain-lainnya, kita nggak tahu. Yang kita simpan di dompet mungkin ada pencuri yang nyopet misalnya, kita nggak tahu ya. Nah, kita lanjutkan di surat Al-Isra ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya kepada siapa yang dikehendaki. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha mengetahui ya, kepada para hambanya itu Maha melihat lagi Maha mengetahui. Jadi rezeki itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru. Kepada orang yang Dia kehendaki Allah berikan kelapangan, dan kepada yang lain diberikan kesempitan. Dan ini secara umum ya, maksudnya tidak ada perbedaan-perbedaannya. Kalau kita membaca di Al-Fatihah ya, karena ada Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan ada tafsir penjelasannya bahwasanya Ar-Rahman Maha Pengasih itu untuk semua makhluknya, untuk semua manusia, yang mukmin sama yang kafir, semuanya dikasih makan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Itulah Allah Maha Pengasih kepada semuanya, kepada semua kita ya. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus kepada orang-orang mukmin saja. Yang Maha Pengasih di situ diberikan kepada orang-orang mukmin saja. Itu ada kelakuan. Tapi kalau soal rezeki yang sifatnya itu umum, ini semua ada yang dilapangkan, diberikan kecukupan, bahkan dilebih-lebihkan. Dan itu bukan merupakan indikasi kemuliaan seseorang itu ya. Bukan karena parameter rezekinya atau mungkin konotasinya ke finansial ya. Kalau seandainya parameter kemuliaan itu adalah dalam hal finansial, niscaya Qarun itu yang paling mulia di dunia. Kalau seandainya parameter ke strata, maksudnya sesuatu atau seseorang disebut terhina, maka bisa jadi pada saat dulu ada cerita Nabi Ayub yang dalam kondisi yang miskin itu mungkin disebut yang terhina, padahal kan tidak seperti itu ya. Para Nabi dan Rasul banyak juga yang hidupnya sederhana, mereka selama masih ada iman dan mereka mendakwahkan itu mereka mendapatkan kehormatan. Para ulama juga sekian banyak yang zuhud, yang sederhana, toh tidak mengurangi kemuliaannya. Jadi tidak identik antara kemuliaan dengan fasilitas-fasilitas finansial. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna ruhal kudus nafatha fi ra'i. Sesungguhnya suatu saat Jibril yang diberi julukan Ruhul Kudus itu pernah memberikan bisikan, membisikkan ke dalam batinku, batin Rasulullah maksudnya, inna nafsan, bahwa setiap jiwa la tamut, tidak akan meninggal dunia, hatta tastakmila rizquha, sampai jiwa itu sempurna rizkinya. Tidak akan datang ajal kepadanya sampai dia disempurnakan 100% rizkinya. Maka pesan beliau, fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wajmilu fitolab, dan perbaguslah cara dalam mencari rizki. Wala yahmilannakum istibto'ar rizki, dan janganlah kalian menjadikan lambatnya, tertundanya datangnya rezeki, antatlubuhu, menjadikan kalian mencari rezeki itu bima'asillah, dengan kemaksiatan kepada Allah. Tidak peduli dengan hal haram ya. Waktu sholat ditinggalkan saja dalam rangka untuk mengais rezeki. Nah itu jangan sampai.
Fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'atih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan bisa kita dapatkan rezeki dari sisinya kecuali dengan ketaatan kepadanya. Kalau kita taat, insya Allah akan diberikan jaminan rezeki kepada kita ya. Sehingga saya teringat ada sebuah dialog perkataan ya. Suatu saat ada seorang ustadz yang kebetulan ada ya hambatan di tengah jalan ya, kemudian dia mampir ke sebuah warung, ke sebuah tempat yang sangat sederhana. Saya tidak menunjukkan profesinya supaya tidak ada ganjalan psikologis ya. Nah, di situ ada dialog antara pemilik tempat yang disinggahi oleh ustadz ini dengan ustadznya itu. Ya wadul lah istilahnya ya, curhat, ustadz, hidup saya ini kok susah terus ya. Saya, istri saya, anak-anak saya kok susah terus, nggak seperti orang-orang itu yang berkecukupan. Nah, kata ustadznya begini, panjenengan selama ini bagaimana? Apa yang dilakukan? Ketika puasa Ramadan, panjenengan puasa enggak? Jawabannya enggak, Ustadz. Terus panjenengan gimana sholatnya? Masih bolong-bolong? Kata orang itu ya masih, ya paling seingatnya paling sholat barangkali ya sholat Jumat atau mungkin sholat Idul Fitri, Idul Adha itu. Nah, terus kalau sholat 5 waktu saja bolong-bolong, terus bagaimana panjenengan? Berarti nggak pernah ke masjid? Ya nggak pernah, Ustaz. Terus gimana? Sehari-harinya pernah baca Quran? Kata dia, waduh Ustaz, jangankan baca. Saya loh belum bisa baca. Nah, maka belum bisa baca Quran, Masya Allah. Jadi diruntut begitu ya. Ternyata tingkat kesolihan, ketakwaan orang ini sangat jauh dari standarnya. Sangat di bawah. Bagaimana dia bisa mendapatkan kecukupan dalam bab rezeki yang dia inginkan kalau dia tidak mengikuti standar-standar sebagai seorang muslim dalam bentuk ketaatan itu. Walaupun juga tidak bisa kita bandingkan, Ustaz, itu buktinya yang lain masih banyak yang ahlul maksiat tapi dicukupi rezekinya. Nggak boleh begitu ya. Itu mereka dalam kondisi istidraj, mendapatkan fasilitas kemanjaan dari Allah. Karena kemaksiatannya itu beda lagi konteksnya ya. Jadi intinya ini diberikan pesan kepada kita, hadits ini memberikan informasi kepada kita untuk memilih jalan yang terbaik untuk mendapatkan rezeki yang halal ya. Maka kita harus optimis. Allah akan memberikan jaminan rezeki kepada kita dan kita tidak meninggal sebelum sempurna rezeki yang diberikan kepada kita. Ada satu hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang di antara kalian pada waktu pagi itu merasa aman, nyaman di tempatnya, bisa di rumahnya, bisa di tempat tinggalnya, bisa di tempat kantornya atau tempat pekerjaannya, ya dia merasa aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menteror. Mu'afan fi jasadihi, dia merasa sehat pada fisiknya, tidak ada terkena wabah penyakit apapun, terutama saat ini ya dia sehat walafiat, bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan nyaman, tidak ada pantangan apapun. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan pada hari itu, 1 piring dia makan, 2 piring untuk makan, yang kedua, yang ketiga, sehari bisa makan 3 kali. Dan yang lain-lain masih banyak camilannya. Faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dia sudah mendapatkan seisi dunia dengan segala macamnya itu. Jadi rezeki itu adalah sekarang ini, dan yang kita makan itu. Kita nggak perlu kebingungan bagaimana besok, apakah bisa makan atau enggak, lusa bagaimana saya menyekolahkan anak saya, bagaimana saya mengkuliahkan mereka, itu bukan ranah kita ya. Ini dalam tataran akidah ya, bukan dalam tataran manajemen keluarga, beda lagi di sini ya. Jadi supaya kita nggak timbul kekhawatiran yang itu merusak imunitas kita. Nah, jadi hakikat rezeki adalah apa yang kita makan dan apa yang kita manfaatkan, bukan apa yang kita kumpulkan. Kita ngumpul-ngumpulkan, misalnya ternyata dicuri oleh pencuri misalnya. Kita ngumpul-ngumpulkan ternyata
ditipu oleh orang atau oleh kolega bisnis kita misalnya, itu kita nggak tahu semuanya ya. Apa yang kita makan itulah rezeki kita yang harus kita syukuri. Apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Dalam hadis dari Abdullah ibnu Syekhr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, manusia selalu mengatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Bisa kita pahami insyaallah ya, yang kita makan sampai habis kira-kira outputnya jadi apa ya. Maksudnya ya seperti itulah ya, kita ke belakang ya maksudnya. Apa yang kita gunakan nanti bisa rusak, pakaian bisa rusak, apa yang kita konsumsi atau yang kita pakai bisa rusak. Yang abadi itu adalah yang kita sedekahkan, yang bisa tersisa sampai hari kiamat. Maka inilah logika daripada rezeki, itu adalah apa yang kita sedekahkan yang abadi, itulah yang bisa menolong kita menjadi investasi kita sampai di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis panjang, potongannya seperti ini. Inna ahdakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Ada tahapan penciptaan manusia di perut ibunya masing-masing ya. 40 hari menjadi nutfah, kemudian 40 hari menjadi mudghah, 40 hari menjadi alaqah ya, sampai 120 hari, maka yunfakhu fihi ruh, ditiupkanlah ruh kepadanya, kemudian malaikat mendatanginya, meniupkan ruh di dalamnya. Fa yuktabu atau yukmaru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Semuanya, semua manusia ini, tidak terkecuali yang muslim atau yang kafir, semuanya sama. Yaitu yang pertama, bikat birizkihi, menuliskan rezekinya. Apakah longgar ataukah sempit, pas-pasan, itu sudah ada ketentuan sejak kita di alam ruh pada saat menjadi janin. Ajal kita sudah ditentukan, apakah meninggal usia 50, usia 62, itu sudah ada ketentuannya. Amal kita sudah ditentukan, kita menjadi orang soleh atau tidak, dan celaka atau bahagianya kita, sengsara ataukah bahagianya kita di dunia sampai di akhirat, itu sudah ada ketentuannya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi inilah persoalan takdir yang sudah harus kita yakini keberadaannya, yang pasti sudah ditentukan ya. Tetapi dalam hal ini memang kita sebagai muslim ahlu sunnah wal jamaah tentunya tidak boleh berpangku tangan ya. Jangan hanya terus sudah ditentukan seperti ini terus kita berpikiran kalau begitu nggak usah berusaha Ustadz, nggak bisa begitu ya. Kita punya potensi akal, pikiran, dan kita tidak tahu kan takdir kita endingnya seperti apa. Kalau kita belum sudah frustasi kan seperti orang mau ujian itu. Sudah pesimis dulu. Dia merasa pasti saya nanti gagal ya. Bahasanya rosip ya, nggak lulus. Waduh, nggak usah usaha, pasti nggak lulus ya, nggak boleh begitu. Kan ujiannya belum, hasilnya kan juga belum. Nah, maka kita punya peluang sebagai makhluk yang mukhayyar, makhluk yang punya pilihan. Jangan langsung kita posisikan sebagai makhluk yang mujbar ya. Kalau kita makhluk yang mujbar, makhluk yang terpaksa, itu paham Jabariyah, tidak boleh ya. Paham Jabariyah itu paham yang tidak benar, yang memposisikan manusia seperti benda mati, tidak punya kehendak sama sekali. Dia ya seperti boneka itu. Kalau makhluk mukhayyar yang berlebihan itu seperti Qadariyah, pendapat yang mengatakan manusia 100% punya peluang untuk menentukan pilihan, maka tidak ada takdir dari Allah, itu juga salah ya. Maka dalam hal ini harus proporsional. Banyak yang menganggap rezeki itu diperebutkan hingga berujung hasad, iri,
dengki, padahal setiap manusia sudah mendapatkan jatah rizkinya masing-masing. Ayatnya sudah kita baca tadi ya. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya. Jadi kenapa kita harus hasad? Hasad itu kan mengharapkan nikmat seperti orang lain dan ada harapan supaya nikmat itu lepas dari pemiliknya. Itu nggak boleh ya. Tidak mungkin nikmat itu akan pindah kepada kita tanpa ada takdir dan izin dari Allah. Kalaupun kita hasad atau tidak, itu nggak akan mempengaruhi keberadaan nikmat itu pada orang lain. Maka justru kita sendiri yang susah nantinya ya, psikis kita menjadi sedih dan itu akan berdampak kepada fisik kita. Maka tidak ada alasan untuk hasad, untuk iri. Itu hanya bisa memperparah kondisi kita. Ini untuk mempertegas di dalam Islam, surat Hud ayat yang ke-6 ya, sudah kita sampaikan berkali-kali tadi bahwa rizki itu sudah ada ketentuannya. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Maka tidak perlu kita merasa cemas, merasa khawatir, tidak bisa makan, tidak bisa minum misalnya, tidak ada ya. Bagi bapak ibu yang di rumah misalnya ya, wali santri yang di rumah tidak perlu khawatir kira-kira di pondok bisa makan, bisa minum nggak ya. Insya Allah ada rezeki ya, tapi kita mengingatkan juga bahwasanya ada kewajiban-kewajiban ya, ada hak dan kewajiban yang perlu kita tunaikan. Pondok ini juga milik kita semuanya ya, kita juga punya tanggung jawab karena itu juga kembalinya kepada kebutuhan anak-anak kita ya, mereka bisa makan minum dengan selayaknya, mereka bisa belajar dengan nyaman ya, mendapatkan pelajaran dari para ustadz-ustadzah dengan nyaman, itu kan juga tidak lepas daripada tanggung jawab kita semuanya ya, terutama pada ya kita semuanya ya, pada guru dan pada wali santri ya. Mohon kerjasamanya lah, insya Allah sudah disampaikan sekian banyak persoalan administrasi ya, itu yang mudah-mudahan bisa ada solusinya untuk kita semuanya ya. Nah, ada sebuah hadis lain yang bisa kita jadikan sebagai panduan ya, yang mana maksud dari hadis ini rezeki bergerak lebih cepat dibandingkan ajal. Ada hadis yang artinya sesungguhnya rezeki itu akan mencari seseorang dan bergerak lebih cepat daripada ajalnya. Itu riwayat At-Tabrani. Inna rizqa la yatlubul abda asra min ajalihi aw kama qala. Jadi orang itu pasti akan menemui ajalnya. Tidak mungkin ya, dia tidak mati itu nggak mungkin, tinggal tunggu waktu saja. Nah, rezeki ini juga sama, tinggal tunggu waktu saja. Kecepatan rezeki mendapatkan pendapat atau yang mendapatkannya seseorang itu manusia itu lebih cepat, lebih gampang ataupun lebih waktunya lebih mudah didapatkan daripada ajalnya, daripada kematiannya. Maka ini kalau tadi dengan hadis yang sebelumnya, dia nggak mungkin meninggal sebelum sempurna ajalnya itu, rizkinya itu. Ada keberkahan rezeki menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Rezeki yang luas adalah rezeki yang ada barokah di dalamnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, walaysat sa'atu rizki wal amal bi kathratihi. Bahwasanya rezeki yang luas dan amalan yang hebat itu bukanlah karena dari sisi jumlahnya, secara kuantitas, hartanya banyak, amalnya banyak, bukan begitu. Wala tulul umr bi kathrati syuhur wal a'wam. Panjangnya usia itu bukan semata-mata berdasarkan banyaknya ketenaran, kemasyhuran ataupun banyaknya hitungan. Nah, syuhur di sini bisa bermakna bulan ataupun tahun ya. Awam ya, tahun, bulan dan tahun, panjang usianya bukan semata-mata itu. Tapi ini tidak diartikan ya, walakin sa'at rizki bil barokati fihi, akan tetapi keluasan rezeki itu adalah kebarokahan. Barokah itu maksudnya adalah ziyadatu fil khair, dan
tambahnya kebaikan dalam sebuah rezeki yang kita dapatkan ya. Orang itu usianya barangkali hanya sedikit. Sebagian ulama kita meninggalnya usia-usia muda. Ada Imam Nawawi 40-an lebih ya, ada Imam Syafi'i 44 kurang lebih, ada Ibnu Taimiyah juga sekian. Itu tapi produktivitasnya sangat banyak. Jadi barokah umurnya luar biasa. Kita yang usianya barangkali lebih saja tidak ada produktivitas untuk umat ya, sangat minim sekali. Jadi kebarokahan itu bukan hanya dari sisi kuantitas. Ada orang yang mungkin pendapatan bulanannya itu puluhan ya, bahkan mungkin di angka ratusan juta misalnya. Tapi ternyata rumah tangganya kacau, istrinya tidak taat, anaknya juga susah diatur misalnya ya, dia nggak bisa tidur nyenyak di rumahnya misalnya. Tapi ada yang lain itu walaupun rumahnya sederhana, pendapatannya mungkin pas-pasan dan juga yang lain-lainnya, tapi dia mendapatkan kebahagiaan karena kebarokahan ya. Jadi itulah barokah itu Allah Ta'ala, rahasia dari Allah Ta'ala. Kita bisa mendapatkannya yaitu dengan melakukan ketaatan dalam memperolehnya, kemudian dalam rangka untuk ubudiyah kita itu juga bisa mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu biasanya di dalam proses pernikahan kan ada doa ya, doa yang kita ucapkan kepada orang yang menikah, kepada saudara kita, teman kita. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan kebarokahan laka untukmu. Dalam ilmu nahwu itu laka itu, lam itu maksudnya adalah hal-hal yang membuatmu senang. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan kebarokahan atasmu. Kata-kata ala itu biasanya identik dengan hal-hal yang membuatnya sedih. Nggak masalah, kita doa untuk yang membahagiakanmu itu mudah-mudahan mendapatkan barokah, untuk yang menjadikan kamu sedih juga semuanya barokah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan ya. Karena kadang-kadang ada orang yang justru dia mendapatkan musibah dari nikmat yang dia dapatkan tadi. Lakanya tadi ya, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan misalnya. Kalau dia seorang pejabat ya, dia golongannya naik, pangkatnya naik, eselonnya naik. Ternyata sesudah naik pangkat, dia dijebak oleh anak buahnya dalam hal administrasi, sehingga ketemuan oleh para pengawas itu, apakah BPK ataukah KPK misalnya, sehingga dia kena OTT misalnya ya, naudzubillah min dzalik. Itu pangkat jabatan yang menyenangkan tetapi tidak memberikan barokah. Nah, seperti itulah ya. Maka kita doakan wa baraka alaika wa barakallahu laka, dan juga wa baraka alaika. Kadang-kadang suami istri itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak seperti ekspektasi semula lah ya. Persangkaan semula yang dia persepsikan istrinya pandai masak, ternyata kok belum pandai. Maka itulah mudah-mudahan ada barokahnya di situ. Ya, kita harus berusaha bagaimana mengkondisikan supaya istrinya bisa masak misalnya. Semua mengandung barokah. Nah, itulah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi itu yang kita inginkan, kebarokahan rezeki. Hakikat rezeki itu ada sebuah ungkapan ya. Secara hakikat, rezeki itu seperti sebuah bayangan. Semakin kita kejar, akan semakin menjauh. Bahkan bayangan akan semakin pudar. Untuk mendapatkannya bukanlah dikejar, tapi berbaliklah menuju sumber cahaya hakiki. Maka bayangan akan berbalik pula mengejar kita. Saat di titik kulminasi, tepat di bawah cahaya hakiki, disitulah bayangan akan menyatu dengan kita. Mulai dari sekarang kita, jika kita mau dikejar oleh rezeki, bekerja keraslah, semakin mendekat ke cahaya hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan mencari, mengiba-iba kepada pemakan rezeki tadi, sesama manusia tadi ya, tapi kita mencari kepada sumber ar-razik
atau Ar-Razzaq yang maha pemberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saya kira sebuah kalimat yang indah, yang bagus ya. Mungkin tidak bisa kita tangkap 100% atau mungkin ada sisi-sisi yang salah, bisa jadi ini kan perkataan biasa, ini bukan hadis, bukan ayat ya, tapi ini hikmah manusia biasa, nasihat untuk kita. Kadang-kadang ada orang ya yang mengorbankan waktu-waktu afdolnya untuk dunia, yang harusnya dia sholat tepat waktu, misalnya yang laki-laki berjamaah ke masjid ya afdolnya, tapi masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan usahanya, masih sibuk dengan tugas-tugasnya. Padahal dia dengan sadar atau tidak, yang bisa memberikan nafas kepada dia siapa? Yang bisa memberikan dia sehat, segar, bugar, bisa menggerakkan matanya, bisa terbuka melihat yang tugas yang dia pentelengi itu ya, yang bisa menggerakkan tangannya sehingga bisa ngetik-ngetik jarinya di komputer itu siapa? Allah Ta'ala. Kenapa dia tidak langsung merespon panggilan-panggilan berupa sholat berjamaah seperti itu? Itu satu contohnya ya. Ini perkataan Imam Al-Muzani, seperti yang di awal tadi hadis, beliau memberikan penekanan bahwa wal khalqu mayyitun bi ajalihi, makhluk itu akan mati dan punya ajal masing-masing sesuai dengan standarnya. Inda nafati arzakihim wa qita'i atharihim. Bila ajal tiba berarti rezekinya telah habis dan amalannya telah berakhir. Maka tidak perlu pusing-pusing ya. Dalam hal ini kita tawakal secara totalitas kepada Allah Ta'ala, tentunya tawakal dengan cara yang positif ya. Nah, ini tentang pemahaman masalah rezeki. Bentuknya, bentuk rezeki itu tadi bukan hanya yang material saja ya. Bukan semata-mata rezeki itu kita persepsikan, posisikan uang saja. Itu salah ya. Ada banyak sekian bentuk rezeki yang non material, yang justru ini banyak. Badan yang sehat, ya mungkin itu antara keduanya lah ya. Fisik ataupun rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang bisa diatur, yang taat-taat, kemudian lingkungan yang kondusif misalnya, tetangga-tetangga yang baik, lingkungan kerja dan sebagainya ya, teman-teman yang baik. Itu adalah bentuk-bentuk rezeki yang non material, yang itu harus menjadi bahan syukur kita betapa nikmat Allah itu banyak. Jadi jangan semata-mata rezeki kita maknai material. Kemudian sifat rezeki itu adalah cobaan. Rezeki itu adalah menjadi cobaan. Kita ingat bagaimana perkataan Nabi Sulaiman diabadikan di surat An-Naml ya, hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah Ta'ala, rezeki yang banyak yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman itu. Aashkuru, apakah aku mau bersyukur, atau akfur, ataukah kufur. Itu cobaan ya, cobaan dari Allah. Dulu pernah ada 3 orang yang dicoba oleh Allah Ta'ala ya, mereka awalnya itu mendapatkan cobaan, terus akhirnya mendapatkan nikmat, nah, terus dicoba lagi, terus akhirnya nggak bersabar ya. Ada orang yang sakit ya, yang pertama itu dia buta ya, tidak bisa melihat. Yang kedua itu dalam keadaan tubuhnya itu sakit, jadi kulitnya itu ya seperti orang lepra itu ya, menjijikkan. Terus yang ketiga itu dia dalam keadaan tidak bisa tumbuh rambutnya. Nah, maka masing-masing ya itu didatangi oleh malaikat yang menyamar sebagai seorang musafir. Datang ke yang pertama, wahai si fulan, apakah kamu mau tak doakan kepada Allah supaya kamu bisa melihat? Ya tentunya dia mau ya. Terus setelah itu dia bisa melihat dengan izin Allah. Terus setelah itu dia dikasih 1 ekor unta. Ini rawat dengan baik, nanti suatu saat ada orang yang minta kasih saja kepada dia. Yang kedua juga sama, didoakan, akhirnya kulitnya sembuh total. Terus dia dikasih 1 sapi. Nanti
ada pesan begitu sama. Ada orang lain sekian tahun, kalau mau minta silakan kasih aja. Yang ketiga juga sama, dikasih, didoakan oleh malaikat ini, terus dikasih kambing, dia bisa sembuh dari penyakitnya. Sekian banyak, sekian puluh tahun itu ada malaikat yang datang lagi menyamar sebagai pengemis. Datang ke yang pertama untuk minta 1 ekor unta saja nggak dikasih, dia marah-marah. Ini adalah usahaku, ini adalah hasil jeripayaku, siapa kamu? Diusir ya. Akhirnya didoakan, ya Allah kembalikan dia kondisi semula. Maka dia kembali buta dan untanya mati semuanya. Yang kedua juga sama sombongnya, tidak mengakui nikmat Allah, didoakan kembali kepada kondisi semula, kulitnya kembali buruk, sakit, dan sapi-sapi yang dibangga-banggakan mati semua, nggak ada yang hidup lagi. Nah yang ketiga ini yang bisa menerima ya, ketika ada pengemis dikasih kambing silakan, sebanyak apapun silahkan. Dulu saya kondisinya sakit, ada orang ngasih rezeki, saya rawat dengan baik, kalau ada yang mau silahkan. Ini adalah semata-mata nikmat dari Allah. Nah itulah cobaan ya. Banyak di antara kita yang bisa sabar, bisa tabah dalam kondisi pas-pasan ya, dalam kondisi finansial yang serba kekurangan, tapi tidak sedikit di antara kita yang tidak bisa sabar dalam kondisi berkelimpahan ya, terlimpah banyak harta, banyak ngurus hartanya sekian banyak sehingga lupa dengan kewajiban, itu tidak sedikit di antara kita. Kemudian sifatnya pilihan ya, maksudnya pilihan itu pilihan apakah ngurus ya, seperti cerita di itu Ashabul Jannatain ya. Jadi di Al-Kahfi itu ada 2 orang yang berbeda pendapat sebenarnya, apakah ini saudara ataukah tidak, ataukah teman akrab saja. Tapi yang jelas mereka awalnya itu memiliki harta yang sama, warisan ataukah pemberian dari orang lain, porsinya sama. Tapi yang satu itu dialokasikan untuk infak sodakoh yang banyak, sehingga dia ya tidak bisa terwujud lah. Yang kedua itu dia obsesi keduniaannya luar biasa, sehingga harta yang itu dikembangkan sampai punya 2 kebun yang digambarkan di surat Al-Kahfi itu. Kebun yang sangat indah, ada pohon kormanya, ada sungai-sungai yang mengalir di pertengahannya, pokoknya indah sekali. Nah ketika saudaranya tadi yang dalam kondisi pas-pasan miskin yang datang ya, silaturahim, wahai saudaraku boleh nggak aku minta sedikit saja ya, karena yang pertama ini banyak sodakohnya, banyak alokasi untuk kebaikan ya. Tapi ternyata saudaranya yang itu yang mata duniawi tadi itu nggak ngasih, dia malah menyombongkan diri. Ana aktsaru minka malan wa walada, aku lebih banyak hartanya dan anaknya daripada kamu, dia sombongkan ya. Akhirnya apa? Dia masuk kebunnya dalam keadaan sombong-sombong itu, maka Allah menurunkan cobaan dari langit sehingga ludes semuanya, terbakar kebun yang bangga-banggakan habis semua, sehingga dia frustasi, putus asa. Nah itulah pilihan ya, apakah kita mau mengalokasikan rezeki yang kita dapatkan itu untuk yang investasi akhirat ataukah tidak, itu pilihan ya, pilihan kita sebagai manusia. Kita mau, ibarat ada yang menganalogkan rezeki itu seperti air terjun yang pasti mengalir. Apakah kita mau mengambil air itu banyak sehingga bawa tangki misalnya ya, perlu upaya, perlu usaha, ataukah cukup kita bawa timba saja atau mungkin ciduk saja yang kita dapatkan sesuai dengan kadar kita masing-masing. Upaya kita itulah yang menentukan hasilnya. Kemudian cara untuk mendapatkan rezeki, ada rezeki yang dijamin, yang sudah dijamin Allah Ta'ala di surat Hud ayat 6 tadi. Ada rezeki yang digantungkan, ini maksudnya yang kita upayakan. Ada rezeki yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita mau pilih cara yang mana? Menurut Ali bin Abi Thalib, bahwa rizku nau'ani, rezeki itu ada 2 macam. Rizkun yatlubuka, rizkun yang dia mencarimu.
Rezeki yang pasti datangnya, dia sendiri yang mencarimu. Warizkun tatlubuhu, dan rezeki yang kamu mencarinya, rezeki yang harus engkau cari. Nah, keterangannya fasawfa ya'tika walau ala dha'fika fa ammal ladzi yatlubuka, maka adapun rezeki yang mencarimu yang pasti datang itu fasawfa ya'tika, dia akan mendatangimu walau ala dha'fika, walaupun engkau dalam kondisi yang lemah, walaupun engkau di rumah misalnya duduk, kemudian engkau berdoa ya, tapi dia datang. Banyak cerita itu ya, orang yang terlilit hutang dan sebagainya, tapi dia rajin beribadah. Ya, di sholat duha, tidak lama kemudian ada yang menutup pintunya. Ya, dia bertamu, tamunya itu ditanya, mau kemana Anda wahai Tuan? Kata tamunya, saya mau mencari rumahnya Pak Alek. Siapa dia? Oh iya, itu Pak Alek, tetangga saya. Katanya dia jual rumahnya. Oh iya, betul. Bolehkah aku diantar ke sana? Silakan, diantar oleh si tuan rumah ini. Diantarlah ke sana untuk transaksi. Ternyata deal ya, sudah transaksinya berhasil. Nah, akhirnya apa? Si orang yang ngantar itu, yang dia tidak ikut andil secara signifikan ya, hanya sekedar mengantar saja ke tetangganya itu, dia dapat fee 2,5%. Kalau harga rumahnya 1 miliar saja, dia sudah berapa? Mendapatkan berapa itu? Sekitar 25 juta ya, kurang lebihnya itu ya. Nah, itu rezeki yang mendatangi kita. Fasawfa ya'tika walau ala dha'fika. Wa ammal ladzi tatlubuhu, adapun rezeki yang kamu mencarinya, rezeki yang kamu harus mencarinya, falan ya'tiyaka illa bisa'yika, maka tidak mendatangimu kecuali dengan usahamu. Wa huwa aidan min rizkika, dan itu juga fal awal fadlullah. Yang pertama, yang rezeki yang mencarimu itu adalah fadilah dari Allah. Wasani adlu minallah, yang kedua adalah keadilan dari Allah Ta'ala. Luar biasa ya, hikmah dari Ali bin Abi Thalib ya, kecerdasan beliau luar biasa untuk menyimpulkan ya tentang masalah rezeki itu. Berikutnya ada 4 macam rezeki menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, rezeki yang dijamin oleh Allah adalah rizqun makmun, rezeki yang dijamin, yang disebutkan di surat Hud ayat 6. Semuanya ada jaminan dari Allah Ta'ala, tidak perlu khawatir. Dan kedua, rezeki yang dibagikan, rizqun maksumun, rezeki yang dibagi-bagikan kepada kita manusia. Ada yang bagiannya banyak, ada yang sedikit ya. Itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Kemudian ada rezeki yang dimiliki, mamluk yang kita miliki saat ini. Ada yang punya banyak, ada yang punya sedikit, dan ada rezeki yang dijanjikan, mau'udun, itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang baik-baik, itu mendapatkan janji rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah 8 jenis rezeki, yang sini juga sama dengan ini ya. Jadi ada 8 jenis rezeki, 8 macam rezeki yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Satu rezeki yang telah dijamin, rizqun matmunun tadi kata Imam Ghazali. Hud ayat 6, ayatnya sudah kita baca tadi. Yang kedua, rezeki karena usaha. Surat An-Najm ayat 39. Alaisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak mendapatkan sesuatu kecuali hasil jeripayanya sendiri. Di surat Al-Jumu'ah juga ada ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah. Ini ada upaya. Rizki yang kita usahakan. Yang ketiga, rizki karena bersyukur.
Surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ada sebab datangnya rezeki itu karena kita bersyukur. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak rezeki yang kita dapatkan. Kalau kebalikannya tadi seperti cerita dua orang tadi yang tidak bersyukur, maka dicabut. Inna adzabi lasyadid. Yang keempat, rezeki yang tidak terduga. Surat At-Tolak 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dan diberi sesuatu yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Seperti tadi ya cerita orang yang habis salat duha, tiba-tiba ada yang datang kepadanya. Ketika dia ikhlas menolong kepada orang lain, tidak terduga ya. Pokoknya ini pintunya adalah dari sisi ketakwaan. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 11. Yaitu fakul tastaghfiru rabbakum. Maka katakanlah wahai Nuh kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Allah. Maka kalau seperti itu, yursilis sama alaikum midrara, akan diberikan hujan kepada kalian yang deras. Wayumditkum bi amwali wa banin, akan dibentangkan karunia kepada kalian, anak-anak, juga harta yang banyak. Kemudian juga wajannatin ya, yaitu kebun rindang itu. Itulah ya rezeki yang diberikan Allah kepada kita karena istighfar yang banyak dari kita. Yang keenam, rezeki karena menikah. Surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah orang-orang pemuda-pemuda yang masih bujang, wasolihina min ibadikum, ya anak-anak soleh yang masih muda-muda yang bujang itu di antara kalian yang belum punya pasangan itu nikahkan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka sebelumnya fakir, maka akan diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala karena pernikahan itu. Banyak di antara kita yang sebelum nikah miskin, sesudah nikah tambah miskin. Enggak ya. Sesudah nikah insya Allah diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Ya, minimal rezeki istri kita itu. Rezeki kita itu adalah wasilah untuk mendapatkan rezeki yang finansial. Ketujuh adalah rezeki karena anak. Itu surat Al-Isra ayat 30 ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah bunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut melarat. Allahu Allah akan memberikan rezeki kepada mereka wa iyyakum, dan kepada kalian. Jadi nggak usah takut tentang datangnya rezeki. Kata orang Jawa, banyak anak banyak rezeki, itu memang betul. Anak pertama membawa dampak rezeki, kita berhasil sukses lulus S2 misalnya. Anak kedua memberikan dampak rezeki, kita bisa bangun rumah misalnya. Anak ketiga kita sukses usahanya. Anak keempat kita bisa umroh, bisa haji misalnya ya. Itu masing-masing sudah ada catatannya. Yang kedelapan, rezeki karena sedekah. Itu surat Al-Baqarah 245, man dalladzi yuqridu qardan hasana. Siapakah yang memberikan hutang kepada Allah? Hutang pada Allah itu maksudnya adalah memberikan sedekah. Qardun hasanah, dengan hutang yang baik, sedekah yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dan keuntungannya dengan berlipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, dan Allah itu memberikan rezeki dengan longgar, dengan banyak itu adalah, dan sempit itu dari Allah Ta'ala. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Ini adalah 8 jenis rezeki dari Allah Ta'ala. Bisa kita pilih mana yang kira-kira pas dengan kondisi kita. Kita mau hobi yang mana, silahkan ya. Ini adalah slide berikutnya. Sebelum terakhir, ada sekian 10 kunci-kunci rezeki, yaitu istighfar dan taubat. Tadi sudah kita singgung, istighfar, iman dan takwa,
kemudian tawakal ya. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, seandainya kalian betul-betul tawakal kepada Allah dengan benar, larazaqakum kama yarzuqut thair, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan kepada burung-burung itu. Yaktu himasan wa yaruhu bitana, burung itu pagi harinya keluar dalam keadaan lapar, pulang harinya sore harinya dalam keadaan yang kenyang. Tapi di sini kan ada usaha ya, keluar dari sarangnya dulu, maka dia diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, beribadah sepenuhnya kepada Allah. Jadi dengan ketaatan ya Allah akan berikan limpahan rezeki kepada dia. Yang kelima, hijrah di jalan Allah. Hijrah juga menjadi pintu rezeki. Kemudian yang keenam, silaturahim. Man ahabba an yusatalahu rizquhu wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya silaturahim. Itu infak dalam Allah dari sedekah. Yang kedelapan, berbuat baik kepada anak yatim, panti asuhan misalnya, kita sekolahkan mereka, kita kasih SPP misalnya ya. Yang kesembilan, menyantuni orang yang lemah, orang yang butuh bantuan, kita bantu, maka kembali kepada kita. Yang ke-10, yang tidak kalah pentingnya, berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Ya, mereka adalah ya seperti orang Jawa kan menyebutkan jimat ya, yang di rumah. Maksudnya orang tua itulah yang menjadikan keberkahan rezeki dari Allah kepada kita. Akan dimudahkan pintu-pintu terbukanya pintu-pintu rezeki kepada kita itu karena birrul walidain. Luar biasa ya. Yang terakhir, doa untuk memohon kecukupan dengan yang halal. Bisa juga ini kita apalkan untuk pembebas hutang ya. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa qfini bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepadaku dengan kehalalanmu dari yang haram, dan berikanlah kekayaan kepadaku dengan fadilahmu dari apa yang selainmu. Ini kita berdoa, boleh kita baca pada saat sujud, setelah sholat juga boleh pada waktu-waktu yang mustajab. Yang terakhir ada hadis sahih riwayat Al-Hakim, la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ini bisa kita gabungkan dengan hadis yang pertama tadi, walaupun kita sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala di usia 120 hari pada saat menjadi janin tadi di alam roh, sudah ada ketentuan rezeki dari Allah, kita kan nggak tahu berapa kadarnya kan, maka kita optimis saja dengan memperbanyak doa. Doa inilah Allah berkuasa untuk menentukan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah punya hak untuk menghapus segala sesuatu, untuk menetapkan segala sesuatu. Itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini ya tentang masalah rezeki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan rezeki yang barokah kepada kita semuanya. Rezeki yang dohir, yang batin, yang material, yang non-material kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan itu akan bisa menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya.